Oke, jadi balik lagi ya di episode Borong Bitcoin ya. Jadi ini Borong Bitcoin episode yang ke-33 ya. Udah 33 bulan kita begini. Dan ini semua ya adalah analisa internal gue pribadi ya. Ini semacam diary online gue. Jadi gue bisa balik waktu nanti. Ketika misalnya udah setahun lagi, 2 tahun lagi, gue bisa balik ke bulan ini untuk tahu pikiran gue seperti apa yang sedang gue pikirkan terhadap market global, kondisi geopolitik, harga Bitcoin dan seterusnya. Jadi gue bisa lihat ya, ekspektasi gue ke depan seperti apa, pemikiran gue itu berevolusinya seperti apa dari bulan ke bulan. Semua yang gue bikin di sini itu hanyalah analisa internal gue. Jadi ini bukan ajakan lu untuk jual atau beli Bitcoin. Jawabannya gue gak peduli. Lu mau beli atau lu mau jual Bitcoin atau lu mau bikin balik pun gue gak peduli. Ya, ini hanya video untuk diri gue sendiri. Hari ini di saat gue syuting ini, Donald Trump itu launching stockpile mineral yang modalin 12 miliar US dollar ya. Itu uang yang besar sekali. Kenapa? Karena dia mau motong supply chain supaya Cina ini gak kuasain ya rare earth mineral langka ini gak dikuasain di monopoli sama Cina. Jadi dia lakukan ini strategic mineral stockpile. Kita lihat juga tensi geopolitik itu banyak sekali ya. Venezuela udah tahu bahwa Presiden Maduro seperti hidup ya sama US. Kita juga lihat ada pemanasan di antara US dan Iran. Dan ketika Trump ragu-ragu untuk menyerang Iran, tiba-tiba Epstein Files itu keluar ya, dan rame waktu itu internet. Kita juga lihat ya ada potensi panas ya, konflik antara Cina dan juga Taiwan, di mana di situ kapal perangnya Amerika ya yang militer di sekitar situ sudah bersiap-siap ya. Dan gue lihat di sini ibaratnya tahun ini ya 2026 ini dunia lama yang kita tahu itu sudah retak. Secara foundational itu banyak sekali yang berubah. Kita lihat ya, ciri-cirinya ini unik sekali. Kita lihat emas itu kan naik selama 5 tahun itu tertinggi ya sepanjang sejarahnya. Apalagi aset yang paling juga disangka-sangka sama orang yaitu silver. Kita lihat dalam tahun ini itu mengalami bahkan koreksi juga. Jadi emas yang naiknya tertinggi selama 5 tahun itu koreksi. Ya dugaan gua adalah spekulasi dari Cina. Dua, kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin itu juga turun ya, meski tensi geopolitik itu panas. Karena selama sejarah, Bitcoin itu biasanya resilience. Ketika Ukraina pertama perang sama Rusia, Bitcoin itu justru harganya naik. Ya, ini pertama kali ada tensi geopolitik yang panas, lalu Bitcoin itu turun. Emas itu turun, Bitcoin turun. Pasar global turun. China equity turun, emerging market equity juga turun. Ya, dan kita lihat saham secara global pun juga turun. Jadi pertanyaan besarnya, aset apa yang mampu di saat hal-hal seperti ini terjadi? Semua orang gue rasa dari seluruh ya penjuru dunia itu lagi merasa dunia ini lagi chaos. Dan apa sih yang seharusnya kita lakukan? Selama puluhan tahun, ya ini dari awal yang berdiri, ya bahkan sekarang udah 100 tahun lebih ya, Bank Sentral itu berdiri, publik itu selalu percaya Bank Sentral itu punya kemampuan yang itu bisa intervensi. Jadi ketika ada kebijakan yang dibuat sama Bank Sentral itu bisa mengintervensi pasar. Kita lihat Chairman Federal Reserve juga baru diganti karena Donald Trump seperti sangat tidak suka dengan Jerome Powell ya. Kevin Warsh, dia adalah veteran dari Wall Street. Dan ini pandangan pribadi gue ya, kepercayaan publik akan kemampuan intervensi dari Bank Sentral itu sedang runtuh